Kita lanjutkan perbincangan kita, saya ke Bang Yayat terlebih dulu. Bang Yayat, ini kira-kira apa nih fasilitas yang harus ditambah di Manggarai ini menurut Anda agar bisa menjadi stasiun sentral begitu yang nyaman bagi para penumpangnya? Pertama kita harus memperhitungkan jumlah penambahan penumpang dari waktu ke waktu. Sementara ruang tunggu itu sangat terbatas. Dan perlu diingat ya, ini ada ruang terbatas antara yang di atas dengan di bawah. Jadi yang agak mempersulit kasus kemarin ketika eskalatornya mati. Nah, jadi ada masalah satu. Kedua, ini kejadian, mohon maaf Mbak Ana, ada yang kecopetan banyak nih, gitu ya. Dari laporan dari masyarakat ini, faktor keamanan perlu disesuaikan, kenyamanan dan faktor keselamatan. Nah, yang paling penting kalau kita sarankan adalah headway-nya ya. Kalau bisa waktu tunggu jangan terlalu lama nih. Jadi betul dikatakan berapa jeda waktu tunggu yang bisa dipercepat jumlahnya sehingga pengaturan penumpang itu bisa dikurangi. Nah, yang kedua yang menarik adalah tentang penunjuk signage-nya. Ini kelihatannya perlu diperjelas. Nah, satu hal lagi memang sudah ada penambahan ya. Ini ada penambahan peron lagi untuk memperluas jumlah akumulasi penumpangnya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya pada saat seperti ini perbanyak petugas di lapangan. Karena jumlah penumpang yang banyak itu tanpa diimbangi oleh petugas yang jumlahnya banyak dan bisa mengatur itu bisa crowded. Karena satu hal apa? Di sini persoalan kesabaran. Penumpang itu lelah loh, apalagi pada mereka yang sudah kerja seharian. Inginnya cepat dan selalu berpikir penumpang itu bagaimana mereka bisa duduk di dalam kereta. Nah, ini persoalan psikologisnya, kelelahan sama ketidaksabaran yang kadang-kadang membuat kondisi yang sedikit crowded. Baik. Jadi selain untuk penambahan fasilitas ruang tunggu dan juga pengamanan begitu ya agar para penumpang ini bisa diarahkan tuh lebih cepat begitu, tidak menunggu mau bingung kemana begitu ya Bang ya. Baik, saya ke Mbak Ana. Mbak Ana, ini apa ya evaluasi dari hasil dari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini, evaluasinya apa? Kemudian apa nih skema yang akan digunakan sampai dengan 14 hari ke depan agar tidak terjadi kondisi yang sama sampai dengan hari ini? Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, kita kebetulan kami setiap hari ini di Manggarai ya melihat kondisi supaya kita bisa cepat melakukan evaluasi dan mengeksekusi. Dan setiap hari semakin baik gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan itu tadi, yang awalnya pengguna jasa komuter lain dilayani di peron bawah hanya 67, sekarang dilayani di 6789. Sehingga ini bisa mengurai kepadatan di satu peron, di mana untuk tujuan Bekasi dan Cikarang ini dilayani di peron 8 yang awalnya ini hanya digunakan oleh kereta bandara. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Yayat ya bahwa masalah waktu tunggu. Waktu tunggu ini kita atasi dengan menambah feeder di jam-jam sibuk. Jadi di pagi hari kita menyiapkan 8. Satu kereta itu bisa mengangkut lebih dari 1.000 dengan kapasitas 80%. Gitu. Jadi ada 8 feeder untuk mempercepat transit. Kemudian kami bekerja sama dengan TNI Polri, kemudian Kementerian Perhubungan, ada penempatan 500 orang yang akan membantu petugas kami di stasiun, yang kami sebar dari pagi sampai sore seperti ini di jam sibuk, agar adaptasi mengenai Manggarai ini bisa dengan cepat dilaksanakan. Kemudian rekayasa pola operasi terus dilakukan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yayat ya. Kereta luar biasa. Ini adalah kereta-kereta yang dijalankan di luar 1054 jadwal yang sudah terjadwal. Sehingga kami bisa mengantisipasi kepadatan-kepadatan dan kami melihat ini sangat efektif sekali untuk mengurai kepadatan yang ada di stasiun Manggarai. Satu lagi, kami sedang mengedukasi penumpang-penumpang Bekasi ya, tidak perlu ke Manggarai untuk menuju ke Bekasi karena penumpang di sekitar Sudirman itu cukup datang ke Karet ataupun Sudirman dan memaksimalkan jadwal full raket dengan half raket tanpa harus transit di stasiun Manggarai. Baik, evaluasi sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dan semoga harapannya adalah sampai dengan 14 hari ke depan dengan skema yang akan diberlakukan oleh pihak PT KAI ini akan menjadi lebih mempermudah dan juga bisa memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Ini jadi tidak bingung lagi gitu ya, ini mau kemana begitu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam hari ini Mbak Ana Purba, VP Corporate Secretary PT KAI. Terima kasih Mbak Ana dan juga ada Bang Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dan kebijakan publik. Terima kasih Bang Yayat.